Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, renungan harian saya pada tanggal 5 Desember 2020 ini berjudul 3 menu menuju keberhasilan. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 30 ayat 23 sampai 26. Saudari-saudara, semua orang normal pasti menginginkan keberhasilan. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang berjatuhan ditimpa kegagalan. Dan mungkin akan lebih banyak lagi orang beriman yang menjadi korban. Dengan renungan ini, saya berharap Anda tidak akan menjadi korban berikutnya. Untuk itu, lanjut saja. Mari kita belajar dari kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Saudara-saudara, di situ ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah membangun pengharapan yang konkret. Mari kita dengarkan Yesaya 30 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap dan sudah ditampi dan diayak. Dan dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada masa itu Nabi Yesaya memberi penghiburan dan harapan kepada umat pada saat mereka berada dalam pembuangan karena dikalahkan oleh Raja Babel. Suasana umatnya sangat rentan untuk memasukkan hal-hal yang merangsang dan meluncurkan air mata kepedihan. Berita-berita negatif dan berita-berita yang bisa menyedihkan sangat mudah masuk dalam pikiran umatnya. Tetapi Yesaya mengajak umatnya menggunakan pikiran secara berbeda. Coba perhatikan. Gambaran masa depan yang tertulis di situ begitu nyata dan detail. Belum mengalami saja rasanya sudah merasa bahagia. Betapa bahagianya ketika hal itu sungguh-sungguh terjadi. Saudari-saudara, kerap kali kita mengungkapkan harapan kita dalam doa-doa kita. Tetapi doa-doa kita mengungkapkan harapan yang kabur. Misalnya, ya Tuhan, saya mohon agar saya diberi kesehatan. Apa yang dimaksudkan kesehatan? Alat kesehatan, administrasi kesehatan, fakultas kesehatan, tenaga medis, tidak jelas. Menjadi jelas misalnya, ya Tuhan, saya mohon agar kalau sakit saya bisa diobati sendiri. Paling lama 3 hari sudah sembuh pada tahun ini. Konkret, ketika tahun ini ternyata terkabulkan, berarti kita bersyukur bahwa kita berhasil. Misalnya juga, mohon Tuhan, kami mohon kelancaran rezeki. Tidak jelas. Rezeki itu nama orang, nama barang, atau nama toko sumber rezeki. Akan menjadi jelas kalau kita mengatakan, Tuhan, dalam 1 bulan ini saya mohon uang sebanyak 1.200.000. Sesudah itu,
Anda harus mengulang-ulang permohonan itu setiap hari. Kalau perlu, Anda tulis permohonan itu dengan segala implikasinya. Misalnya kalau punya uang 1.200.000, saya akan bisa membayar pinjaman saya yang 100.000 dan saya akan bisa membeli beras, akan membayar uang SPP untuk anak saya, dan seterusnya. Bagaimana perasaan itu ketika itu sudah dilaksanakan dengan bagus? Berdoalah mengulangi permohonan Anda minimal 16 menit setiap hari dan ditambah detail-detail lainnya. Bayangkan Anda betul-betul bicara di depan Yesus yang amat berkuasa itu. Dan jangan lupa, lakukan suatu tindakan. Ingat bahwa Tuhan tidak akan melakukan apa yang bisa dilakukan manusia. Karena itu, berada dalam doa, maka tindakan Anda pun akan mendapatkan uang tersebut pasti dengan tindakan dan cara yang halal. Ingat, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari kitab Nabi Yesaya adalah membangun kasih. Hukum utama adalah mengasihi Tuhan dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Cuma karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dengan memberikan rahmat-rahmat sebelumnya, balaslah kasih Tuhan itu dengan berbuat kasih pada sesama. Sisihkanlah rezeki Anda, waktu Anda, perhatian Anda untuk Tuhan dan untuk sesama. Sisihkan waktu untuk doa, sisihkan waktu untuk beramal. Sisihkan kesempatan untuk beramal, sisihkan rezeki untuk beramal. Dan ketika Anda melakukan hal itu semua karena kasih, Anda akan merasakan hidup Anda akan menjadi lebih sehat dan lebih bahagia. Rasa harga diri dan kepercayaan diri Anda pun akan meningkat. Pelajaran ketiga adalah membangun iman. Yakinlah, memiliki keyakinan penuh, sepenuh keyakinan Anda bahwa sesudah Senin akan datang Selasa. Keyakinan bahwa Tuhan tetap bekerja menyelamatkan Anda. Milikilah keyakinan itu. Keyakinan ini perlu untuk berjaga-jaga jika ternyata gagal, Anda tidak terpuruk. Bisa cepat move on. Misalnya, Anda mohon kesembuhan bahwa ibu Anda sedang sakit, mohon segera sembuh. Tetapi ibu malah makin parah. Ada kemungkinan Tuhan mengatakan, waktuku menyembuhkan ibumu belum tiba. Atau malah ibumu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan mengatakan, permohonanmu terlalu kecil. Saya menyiapkan hadiah yang lebih besar buat kamu. Allah membiarkan Yesus mati karena Allah menjanjikan kebangkitan. Karena kepercayaan kepada Tuhan, iman ini bisa dibangun misalnya dengan doa novena dan dengan doa laku tapa. Supaya akhirnya orang tidak menjadi egois tetapi tetap terbuka terhadap kenyataan-kenyataan yang ada terhadap kehendak Tuhan. Sebagai penutup, rayakanlah keberhasilan terkabulnya permohonan itu dengan cara yang tepat. Misalnya dengan majukan ujud dalam misa, melakukan doa bersama, atau mungkin bisa makan enak bersama atau bepergian bersama. Yang penting ada sukacita yang bisa Anda alami karena terkabulnya permohonan itu. Saudari-saudara, iman, harapan, dan kasih adalah keutamaan yang harus terus-menerus dibangun oleh orang beriman. Jika ini diperhatikan, akan lebih banyak orang beriman akan berhasil. Sangat mungkin Anda sendiri pun akan menikmati keberhasilan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.